Shalom, salam kasih damai sejahtera. Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai. Marilah kita buka kegiatan ke-6 ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, berkatilah, bimbinglah, dan lindungilah, dan sertailah kami dalam pertemuan ke-6 ini. Semoga materi ilmu sosial dasar ini bermanfaat, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami di masa depan yang akan datang. Semua doa-doa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan ke-6 ini membahas tentang struktur sosial. Pengertian struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi individu dan kelompok dalam masyarakat. Struktur sosial memberikan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara teratur dan terstruktur. Komponen struktur sosial. Yang pertama, status sosial. Apa itu status sosial? Status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak dan kewajiban, serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Status ini bisa bersifat ekskrite, diperoleh sejak lahir, dicapai melalui usaha. Peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Setiap status sosial datang dengan peran yang spesifik yang menggambarkan tanggung jawab dan ekspektasi dari individu dalam posisi tersebut. Contohnya, peran sebagai guru, mengajar, dan membimbing siswa. Pengertian kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Kelas sosial mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Institusi sosial. Pengertian institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Institusi sosial mencakup norma dan praktik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya, keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan. Norma dan nilai sosial. Pengertian norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Keduanya saling membantu mengarahkan dan mengatur interaksi sosial, contohnya norma kesopanan. Fungsi struktur sosial terbagi menjadi 6. Yang pertama, mengatur interaksi sosial, bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Poin yang kedua, menjaga keteraturan stabilitas, adanya pola-pola dan peran-peran yang jelas. Struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik dan mempromosikan kerjasama. Poin yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi di mana individu belajar tentang peran dan norma dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Poin yang keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan status dibagi di antara anggota masyarakat.
mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. Poin yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Jadi, struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. Poin yang terakhir yaitu poin yang keenam, menanggapi perubahan sosial. Bagaimana? Jadi, menanggapi perubahan sosial bagaimana? Jadi, struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, dan nilai-nilai budaya. Kesimpulannya, struktur sosial adalah kerangka yang mengatur bagaimana masyarakat berfungsi, mengorganisasi interaksi sosial, dan membagi peran serta sumber daya. Dengan memahami, melihat struktur sosial, kita dapat melihat bagaimana individu berinteraksi dan bagaimana kelompok institusi bekerja serta bagaimana masyarakat secara keseluruhan mengatur dan menanggapi perubahan. Struktur sosial berfungsi untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, dan integrasi di dalam kehidupan sosial. Masyarakat dapat memiliki peran lapisan sosial yang beragam, dan masing-masing memiliki karakteristik dan posisi yang berbeda. Contohnya, lapisan sosial itu kelas atas. Kelas atas individu atau kelompok yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan tinggi seperti pengusaha besar. Kelas menengah, pendapatan yang baik seperti profesional, pegawai negeri, dan pengusaha kecil. Kelas bawah, individu atau kelompok yang memiliki pendapatan rendah dan akses terbatas ke sumber daya seperti pekerja kasar dan pengangguran. Stratifikasi sosial. Sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial berbeda, mencakup cara-cara masyarakat membagi individu dan kelompok ke dalam hierarki sosial berkaitan dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestisa. Jenis-jenis sosial. Ekonomi berdasarkan kekayaan atau pendapatan, seperti perbedaan atau antara orang kaya dan miskin. Kemudian stratifikasi sosial berdasarkan status sosial dan prestise, seperti perbedaan antara profesi yang dihormati. Politik berdasarkan kekuasaan dan penguasaan, pengaruh politik seperti perbedaan antara pejabat pemerintah dan warga biasa. Gender berdasarkan perbedaan peran dan hak antara pria dan wanita dalam masyarakat. Teori stratifikasi sosial. Ada teori fungsi dan ada teori konflik. Teori fungsi menyatakan bahwa stratifikasi sosial memiliki fungsi positif untuk masyarakat dengan memotivasi individu untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dan memenuhi peran. Teori konflik menyatakan bahwa stratifikasi sosial mencerminkan konflik antara kelompok yang memiliki kekuasaan, kelompok yang tidak memiliki kekuasaan, dan stratifikasi seringkali menghasilkan ketidakadilan dan eksploitasi. Mobilitas sosial adalah perubahan politik posisi individu atau kelompok ke dalam struktur sosial dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobil sosial dapat terjadi secara vertikal, naik atau turun dalam hierarki sosial, atau horizontal, perubahan posisi dalam lapisan sosial yang sama. Jenis-jenis mobilitasi sosial. Vertikal, naik, peningkatan posisi sosial seperti seseorang yang berhasil mencapai jabatan tinggi atau mendapatkan pendidikan tinggi. Kemudian mobilitas turun. Penurunan posisi sosial seperti kehilangan pekerjaan, kemiskinan, atau penurunan status ekonomi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat membuka peluang untuk mobilitas sosial. Kebijakan sosial pemerintah seperti program kesejahteraan sosial atau bantuan pendidikan dapat mempengaruhi tingkat mobilitas sosial. Kemudian, mobilitas sosial dalam masyarakat terbuka, sistem sosial yang memungkinkan individu untuk bergerak bebas di antara lapisan-lapisan sosial berdasarkan pencapaian pribadi. Mobilitas sosial tertutup, sistem sosial yang membatasi pergerakan individu antara lapisan sosial. Kesimpulan dari materi pertemuan ke-6 ini, lapisan sosial, stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial adalah konsep-konsep yang menggambarkan cara masyarakat terstruktur dan bagaimana individu dapat berpindah antara lapisan-lapisan sosial, mencerminkan pembagian masyarakat ke strata-strata yang berbeda. Stratifikasi sosial menjelaskan bagaimana lapisan-lapisan ini terbentuk, dan mobilitas sosial menggambarkan perubahan posisi individu dalam struktur sosial. Memahami konsep-konsep ini membantu kita mengerti dinamika kekuasaan, kekayaan, dan kesempatan dalam masyarakat. Baik, hanya itu dari pertemuan ke-6 ini saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.